Sampurasun, Baraya Priangan, kembali bersama saya Irma Normalia di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Siapa sangka, pria kelahiran Medan 1979 ini bisa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama 3 periode. Ferry William adalah anak dari pasangan Bapak Syahrul dan Ibu Sopri Dayati. Masa kecilnya ia habiskan di daerah perkebunan di Sumatera Utara. Ia sekolah di SD PTPN 3 Merbau, berlanjut ke SMPN Merbau, kemudian ia meneruskan sekolah ke SMKN 1 Percut Seituan, Medan. Menginjak dewasa, Ferry melanjutkan studi di Universitas Islam Bandung. Di sana, ia belajar banyak hal, termasuk berorganisasi dan terlibat dalam partai politik. Kini, ia bersanding dengan Ibu Rifki Anggraeni dan dikaruniai 2 orang anak. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Kita akan langsung sambut saja beliau yang telah hadir di studio, Bapak Ferry William STMM, politisi Partai Demokrat, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Selamat datang di Priangan, Bapak. Selamat datang kembali, alhamdulillah baik. Baik ya, sehat. Gimana Tasik, Pak? Tasik ya, alhamdulillah masih kondusif. Masih kondusif, aman ya? Aman situasi. Om aman ya, Omikron aman ya? Aman, Ya, alhamdulillah. baik. Bapak, ada banyak sekali yang akan kita perbincangkan. Kita akan mulai mungkin dari masa kecil terlebih dahulu. Mungkin orang mengenalnya Bapak orang Tasik, padahal sebenarnya bukan orang Tasik. Gimana tuh ceritanya, Pak? Sebagai apa ya, perjalanan hidup saya, gitu. Bahwasanya saya berkecimpung di partai politik dan saya diterima masyarakat Jawa Barat, bil khusus Kabupaten Tasikmalaya, gitu kan, dengan perjalanan panjang saya, gitu kan. Karena memang di satu sisi ya karena apa, pribadi saya gitu, saya bukan asli putra daerah. Oke, jadi aslinya Bapak kecilnya di mana, Bapak? Saya besar dan lahir di Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Suku saya Minang, di apa, Bukit Tinggi, gitu. Tapi saya lahir dan besar itu di Sumatera Utara karena orang tua bekerja di Sumatera Utara waktu itu sebagai salah satu karyawan BUMN PTPN 3, itu di bidang perkebunan, gitu. Jadi ya besar saya waktu itu ya di perkebunan, di hutan, gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya saya sekarang melihat di apa, di televisi gitu, ada apa namanya, ada kilas balik gitu, sejarah atau bahwasanya ada Sibolang. Sibolang. Saya sangat teringat itu. Bahwasanya masa kecil saya itu hampir sama begitu. Yang di hutan, yang main di sungai, yang main. Oke, jadi Bapak benar-benar dari daerah yang dibesarkan dengan di perkebunan, di alam lah, sebutkan seperti itu. Bahkan waktu saya sekolah, saya ingat SD dulu itu, saya itu jalan kaki melewatin perkebunan, melewatin hutan itu kurang lebih 10 kilo. Jalan kaki setiap hari? Itu sekolah dasar? Sekolah dasar. Oke. Tapi ada banyak teman-teman gitu? Saya itu waktu SD kurang lebih 5 orang, 6 orang gitu. Karena kan kita itu yang namanya di perkebunan itu kan ada
abdiling ya namanya ya. Satu perkebunan itu ada 5 abdiling dulu itu. Nah, saya itu di abdiling yang paling jauh. Gitu. Yang paling jauh dari kota? Bukan dari kota, dari emplasmennya. Jadi satu perkebunan itu kan ada emplasmen, ada pusatnya gitu. Nah, di situ pusatnya itu di situ pusat kesehatan, di situ sekolah dasarnya dan yang lainnya. Nah, sementara kita di abdilingnya gitu waktu itu. Nah, dari sana kurang lebih 10 kilo. Pagi jam 5, jam 4 dah jalan. Makanya saya kadang ngelihat siaran itu ya rada teringat gitu. Rada, oh masa kecil saya dulu. Seperti apa Bapak dan Ibu membesarkan Akang? Ya alhamdulillah kalau Bapak Ibu memang sangat-sangat terbuka gitu kan. Karena memang pada prinsipnya begini. Ibu saya itu lahir dan besar di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Papa saya, orang tua saya, lahir dan besar di Sumatera. Ya alhamdulillah begitu, setelah mungkin yang namanya takdir ya, yang namanya jodoh gitu, dapatlah ibu orang Sumatera. Yang memang notabene juga papa orang Padang, cuma mengembara ke Sumatera gitu, ke Medan. Ibu juga sama, orang Padang, tapi besar lahir di Jakarta dan akhirnya dapat jodoh orang gitu. Ada pandangan beliau bahwasanya sekolah yang tinggi gitu, mencari ilmu yang baik dan punya pandangan bahwasanya ingin salah satu anaknya itu balik lagi ke tanah Jawa. Begitu. Ke tanah Jawa karena ibu besar dan lahir kan ya di Jakarta gitu. Dan singkat ceritanya setelah tamat sekolah gitu, saya dulu dari SMK Negeri 1 Medan. Jadi SD, SMP, SMK di? SD, SMP saya di kabupaten, di Kabupaten Labuhan Batu. SMA, SMK dulu, kalau sekarang STM. Oke. Saya sekolah di Kota Medan. Jadi Kota Medan dengan kabupaten saya itu kurang lebih 4 jam, 5 jam. Pakai bis? Pakai kereta. Pakai kereta, 4 jam pakai kereta, oke. Ya, 4 jam, kalau sekarang mah mungkin udah 3 jaman lah ya. Pakai kereta gitu. Dulu ya kalau seandainya ini ya ke kota provinsinya ke Medan ya 4 jam, 3 jam gitu. Itu SMK berarti sudah terpisah dari kedua orang? Sudah terpisah. Jadi saya tamat SMP itu langsung terpisah. Pisah dengan orang tua, sekolah, ngekos gitu di SMK Negeri 1 Percut Situan namanya. Dan alhamdulillah tamat sekolah ya karena memang ada niat juga gitu ingin melanjutkan kuliah. Pilihannya dulu 2 gitu. Antara Jakarta dengan Bandung gitu. Ya tapi ya alhamdulillah entah kenapa gitu kan. Secara air mengalir mungkin ya. Ya saya bisa mendaftar, bisa diterima di Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Nah, oke. Sebelum ke sana, kita nanti akan bahas nih masa-masa kuliah. Tapi saya masih ingin tahu tentang keluarga. Akang ada berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Saya anak paling besar, adik saya perempuan, dan adik yang satu lagi laki-laki. Kedekatannya seperti apa? Masa kecil mungkin bersama-sama Kalau masa kecil yang lebih dekat itu dengan adik perempuan ya. Karena kan jeda jaraknya itu range-nya itu 2 tahun ya saya dengan adik perempuan. Dan di situ masa-masa kecil saya dikala kita SD. SD. Karena SD itu saya ingat keluar dari perkebunan itu. Jadi itu perkebunan itu kalau dianaloginya begini. Satu kecamatan di Kecamatan Marbau namanya. Tapi di desa Marbau Selatan. Nah, dari desa ke kecamatan itu kurang lebih 2 jam perjalanan waktu itu, 2 jam lebih. Setelah saya tamat SD, alhamdulillah orang tua beserta keluarga kita
Walaupun papa masih bekerja di perkebunan, tapi kita pindah ke kecamatan tinggalnya. Artinya kita tidak tinggal lagi di perkebunan gitu. Tapi orang tua papa yang akhirnya bolak-balik gitu dari kecamatan ke perkebunan gitu. Nah, disitulah kita langsung tinggal di kecamatan gitu kan. Yang tadi balik lagi ya hal-hal yang sangat menjadi cerita gitu. Dikala kita masih kecil memang ya di perkebunan itu. Gitu. Ada kejadian yang mungkin lucu atau masih Akang ingat sampai sekarang? Banyak sih cerita gitu kan. Kadang saya juga berpikir gitu, masa ya gitu ya. Ya siapa yang nyangka gitu. Saya bukan orang asli sini. Saya besar dan lahir di sana. Tinggal di perkebunan di tengah hutan yang dulu waktu itu masih banyak ular, babi, binatang buas ya bangsa gitu. Dengan perjalanan sekolah pagi itu jam 5 berangkat gitu kan, nyampe 6:30, jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda gitu ya. Kalau seandainya hujan itu sepatu dia dijingjing kan banjir itu kadang. Itu. Terus kalau seandainya pulang sekolah waktu hujan gitu kan banjir ya. Kita mandi-mandi gitu lah. Berenang-berenang gitu ya. Kalau masa kecil seneng lihat air banjir kan? Gitu. Iya. Artinya saya berpikir alhamdulillah gitu dengan perjalanan saya gitu. Ya akhirnya ya saya seperti ini gitu. Saya seperti ini gitu. Dan mudah-mudahan ini sebagai cerminan gitu kan dan saya terus lebih gitu kan mensyukurin gitu. Rasanya ya inilah yang saya nikmatin saat ini gitu. Semangatnya masa kecil begitu luar biasa kalau saya lihat 4:30 jam 5 pergi ke sekolah. Mungkin itu yang membuat Akang sekarang begitu optimis menghadapi segala hal karena masa kecil pun sudah ditempa dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Tapi termasuk anak lelaki yang nakal nggak sih? Maksudnya bandel gitu loh. Biasa kan anak lelaki masa kecilnya. Ya alhamdulillah kalau berbicara masa kecil ya saya mah normal-normal aja sih. Gitu ya. Bandel enggak gitu kan. Biasanya iseng kalau cowok makan. Ya iseng-iseng mah biasalah masa kecil ya. Gitu. Iseng-iseng mah ada gitu masa kecil gitu. Tapi memang saya memang mempunyai satu prinsip memang di kala waktu kecil memang sudah ini berpikirnya sejahil atau senakal kita gimana pun gitu, tapi lebih diprioritaskan gitu, diprioritaskan. Ya sama halnya dulu ya biasalah masa-masa mungkin puber ya gitu di kala SMP, SMA apalagi kuliah gitu kan. SMP udah punya pacar? SMP udah ngeceng-ngeceng cewek gitu? Ya ada. Biasa lah. tapi sementara ganteng kan pasti banyak cewek-cewek. Saya jujur SMP itu ya biasalah kenal-kenal begitu doang. SMA juga karena memang SMA itu semua laki-laki ya Teh ya. Iya, di SMK, kan STM, SMK gitu. Jadi memang tidak terlalu terfokus ke sana gitu. Fokusnya ya main aja gitu. Main. Ikut komunitas, ikut band, ikut apa gitu. Anak band juga ternyata. Enggak sih. Apa? Enggak sih. Kalau anak bandnya enggak, cuma ya ikut gitu. Kalau misalnya ada konser itu ini nonton itu. konser seperti itu. Ikut geng-gengan enggak? Enggak ada. Di sana waktu itu udah ada tawuran kayak gitu, STM kan, SMK kan? Wah sering. Sering. Akang pernah ikut kayak gitu? Ya enggak lah kalau ikutnya. Cuma memang yang namanya di STM itu kan kadang ya adalah gitu ya yang mungkin kesannya kan STM itu kan begajulan gitu. Tapi alhamdulillah karena memang sekolah saya itu bekerja sama dengan negara Jerman. Artinya dari kurikulumnya itu kita juga dulu sangat ketat gitu. Masuk jam 6:30, pulang jam 5 sore. Sampai jam 5 sore? Ya, jam 4 jam 5 sore dulu. Karena memang kayak full day school ya? Kayak full day school. Jadi seragam kita juga, ini kita juga apa sih? Ya model kayak polisi gitu.
Jadi sekolah itu memang dibiayain di kerjasama dengan pemerintahan Jerman waktu itu. Jadi alat-alat itu semua lengkap full. Gitu. Praktikum kita itu di sana semuanya, baik itu dari tekniknya, teknik mesin, bangunan dan listrik dan lainnya. Jadi kita full day school di sana. 2 tahun, tahun ketiga kita dilepas. Kerja sama dengan Jermannya lepas? Bukan. Jadi naik ke kelas 3, kita itu langsung dimagangkan setahun. Oh, langsung kerja? Bukan kerja praktek ya. Iya. Magang lah gitu. Jadi setahun itu kita full itu di luar, dan kalau nggak salah dulu itu 3 bulan sekali. 3 bulan di lapangan, sebulan ke sekolah, 3 bulan lagi gitu terus sampai tamat. Enak itu Kang? Enak gak sih? Enak ya sekolah kayak gitu? Ya, karena memang target sasarannya waktu itu kan mungkin sekolah itu mencari langsung yang siap kerja. Gitu. Yang siap kerja. Makanya banyak teman-teman saya yang sekarang ya alhamdulillah gitu, sekarang banyak jadi di produsen mobil dan yang lainnya, yang manajer mobil yang lainnya begitu. Cuma saya aja yang beralih dari teknik ke politik. Nah, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sebelumnya saya mau nanya dulu, apa yang menurut Akang ajaran atau pesan dari kedua orang tua yang masih diingat sampai sekarang? Ya kalau ajaran sih pesan dan yang lainnya ya, yang orang tua itu lebih menekankan laksanakan sholat gitu kan, sesuai 5 waktu dan yang lainnya. Hal-hal yang lainnya itu ya lebih gimana caranya kita itu yang namanya seseorang atau pribadi gitu kan, ya berbuat baiklah kepada orang lain gitu. Jangan terlalu kita terkesan bahwasanya menganggap orang lain itu kecil dan yang lainnya gitu. Hal-hal pesan-pesan itulah yang menjadi pandangan saya dalam keseharian saya ini gitu kan. Ya alhamdulillah saya implementasikan gitu kan, dengan gimana caranya saya juga bisa berbuat baik kepada masyarakat daerah pemilihan saya gitu kan, khususnya dan umumnya untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kalau orang tua dulu, kalau orang luar Jawa itu kan terkenal dengan galak, tegas gitu. Apakah seperti itu atau memang itu hanya bayangan kita aja yang orang Sunda yang lemah lembut yang biasa diogok gitu Kang? Iya, ya memang karakternya memang keras. Gitu, keras. Mungkin karena saya dididik keras ya dari awal, tapi keras dengan tanda kutip ya, tegas ya, disiplin tanda kutip. Ya akhirnya secara pribadi itu kebawa dengan keseharian saya dan kesiapan saya dikala ya saya beraktivitas dan mengemban tugas gitu dalam konteks di kabupaten ini gitu. Oke, kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi, tetap di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Ferry adalah mahasiswa angkatan 1998. Di masa reformasi, ia sering terlibat dalam banyak aksi demonstrasi menuntut hak rakyat. Setelah lulus kuliah, ia diajak pamannya terlibat aktif dalam partai politik. Hingga akhirnya ia didorong menjadi pengurus Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya. Kini Ferry memegang pucuk kepemimpinan partai berlambang bintang Mersi itu di Kabupaten Tasikmalaya. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Kita akan lanjut kembali nih. Ya. Semakin seru. Seorang anak STM yang tiba-tiba mengembara dan kuliah di Bandung. Tadi sudah ada sedikit dibahas. Kenapa Bandung? Ya mungkin saya dulu itu sedikit berpandangan begini. Bandung kotanya sejuk.
Kebayangnya seperti itu. Gitu. Dingin, mojang priangan. Gitu. Dan kebetulan juga ada saudara di sini di Bandung waktu itu. Ada saudara. yang menetap di Bandung. Ya, itu. Dengan pertimbangan dan yang lainnya, akhirnya saya memilih Bandung. Tuh, milih Bandung, tinggal di saudara waktu itu. Kuliah di Universitas Islam Bandung, jurusan Fakultas Teknik Industri. Masih satu linear lah ya. Satu linear dengan STM dulu di Medan gitu. Ambil Teknik Industri angkatan 98. Waktu itu berarti masa-masa reformasi. Ya. Akang seorang aktivis juga atau enggak? Ya, jadi di 98 itu waktunya rejim Orde Baru runtuh ya. Iya. Soeharto di demo dengan mahasiswa dan lain-lain. Dan saat itu saya sebagai mahasiswa baru waktu itu mungkin dengan gejolak gitu ya, semangat gitu. Ya akhirnya aktif gitu. Kejadian Semanggi itu saya juga ikut. Berondongan peluru itu saya hafal dan saya tahu gitu. Dengar sendiri dan saksi. Dan kita itu sampai tiarap gitu. Peluru dangdung gitu. Dan saya alamin itu gitu. Seperti apa rasanya orang baru ke Jawa langsung ikutan demo dihadapkan langsung dengan peluru tajam? Gimana rasanya? Ya Kak? memang mungkin ekspresi dikala kita sekolah dan dikala kita kuliah gitu. Apalagi dengan pandangan-pandangan dan kita juga merasakan gitu. Walaupun jujur saja yang namanya pemerintahan Orde Baru di zaman Pak Soeharto gitu kan, ya secara perpolitikannya, secara kebijakannya kan, yang namanya anak SMA, STM yang baru kan belum terlalu paham memandang itu gitu. Tapi waktu itu di kampus dibawa siapa atau ikut organisasi ya, apa? memang Gitu? Saya ikut organisasi dulu di kampus. Dulu ada PAMU, Forum Aktivis Mahasiswa Unisba. Terus ada juga KPHR gitu kan. Itu organisasi intern kampus? Ya, intern kampus gitu. Saya dulu lebih aktif di intern kampus. Kalau di eksternnya enggak? Enggak terlalu. Gitu. Akhirnya kita juga dulu sering sharing, bahkan sering demo di kampus gitu kan, menyuarakan. Unisba kan dulu kan sangat lantang gitu. Kalau seandainya gerakan dan demo gitu. Bahkan sebagai salah satu condong lah gitu. Arah gerakan mahasiswa yang ada di Jawa Barat itu salah satunya Unisba. Gitu. Akhirnya saya ikut belajar dan akhirnya ikut demo gitu kan, ikut demo ke Jakarta, ke Bundaran HI gitu. Satu pengalaman waktu saya di Bundaran HI. Itu demo apa? Demo masih tetap. Masih dalam reformasi? Masih dalam reformasi. Saya ingat itu kita itu berangkat dari Jawa Barat gitu kan. Dan kita nginep itu di Universitas Pancasila yang S2-nya yang di Ponegoro kalau nggak salah itu. Kita di belakang Komnas HAM waktu kita demo di Bundaran HI gitu. Setelah itu ada Korlap menginstruksikan ke kita gitu. Tolong dampingin kita, dia lagi wawancara di media TV gitu kan, di ini wartawan media semuanya, dan kita ya di dekat dia. Berjejer gitu. Ya bukan berjejer sih, cuma ya dekat lah gitu. Dan tiba-tiba di Bundaran HI itu ada satu mobil saya ingat Kijang, dulu mobil Kijang ya, mobil Kijang. Kalau sekarang Innova lah gitu. Ada 4-5 orang gitu.
turun langsung tangkep. Wah, untung saya bisa lari. Ini udah ditangkap tangan. Itu apa ya? Ya mungkin badannya besar yang gitu ya ini. Waktu itu alhamdulillah gitu. Waktu langsung mereka turun, langsung ini dan kita lari gitu. Dan saya sempat ketangkap. Tapi alhamdulillah saya lepas gitu. Lolos. Dan akhirnya ya udah gitu. Ya, itu pengalaman. Tapi tidak kapok. Ya alhamdulillah enggak sih. Sangat menarik sekali perjalanan Akang dari seorang anak, sebutanlah anak mesin gitu ya, ke politik gitu. Tapi sebelum ke sana, seperti yang dibayangkan dulu ketika masih di daerah, membayangkan Bandung itu kan mojang priangannya. Ada nggak mojang priangan yang nyangkut, Kang? Ya kalau dibilang ada sih ada ya dulu ya di masa-masa kuliah gitu ya. Tapi ya karena memang mungkin karakter saya ya pribadi gitu, orangnya kan ya bisa dibilang mah hayu jalan-jalan gitu. Nggak terlalu yang apa sih mungkin melankolis. Bukan anak atau bucin ya, bucin kalau zaman sekarang. Bukan anak yang memang gitu kan. Ya gaya STM gimana sih gitu, gaya orang-orang teknik gitu kan. Ya kalau deket ya hayo ya deket gitu. Bagaimana ceritanya bisa menemukan sang pujaan hati? Yang saat ini. Ya. Ceritanya juga sebenarnya ada kaitan, bisa dikatakan kenalan-kenalan lah gitu. Itu dari zaman kuliah atau bukan? Enggak. Setelah saya lulus kuliah. Jadi saya gini. Saya lulus kuliah itu tahun 2004. 2004 saya langsung diajak oleh paman saya, namanya Haji Safarudin, sarjana hukum. Beliau juga alumni dari Unisba. Setelah tamat kuliah saya diajak beliau bekerja. Ya, diajak. Tadinya saya punya pandangan begini, saya tamat kuliah saya ingin kerja gitu kan. Yang namanya ya mindset kita kan waktu itu gitu kan. Betul. Tamat sekolah kerja, tamat sekolah cari pekerjaan, tamat kuliah cari pekerjaan. Waktu itu beliau mengajak saya dan minta izin ke orang tua. Ya udah, Ferry saya bawa, gitu. Ikut saya katanya gitu. Saya waktu itu masih menolak, walaupun waktu itu saya aktif di organisasi politik gitu kan. Berpikir lagi, masa saya tamat sekolah harus berpolitik gitu. Jadi waktu itu langsung diajakin nyemplung ke politik? Ya. Jadi waktu itu setelah saya kuliah itu tamat, kan berpikirnya, saya langsung cari kerja, cari duit gitu kan. Ini kan berpolitik ya kumaha ya. Ya di mana orangnya penghasilan gitu. Betul. Yang namanya orang politik kan ya apalagi lagi merintis gitu kan. Kalau tidak ada sumber penghasilan income ya kan bingung gitu. Akhirnya ya udah beliau mengatakan yang penting ikut dulu dengan Om gitu kan. Belajar. Nah, ya mungkin dari sisi pendidikan lebih terfokus kepada gimana caranya teori, tapi dari sisi implementasi di lapangan ya disinilah tempatnya. Dan saya waktu itu kebetulan Om itu salah satu anggota DPRD Jawa Barat, mewakilin dapil waktu itu Jabar 11 itu Tasik Garut. Itu perjalanan awal saya gitu. Saya bebarengan dengan dia itu setiap hari turun ke daerah-daerah. Itu saya mendampingin terus gitu kan. Awal mula perjalanan saya di politik dan saya waktu itu di staf fraksi Demokrat Provinsi Jawa Barat gitu.
kalau dia turun ke bawah, saya mendampingin beliau gitu ke daerah. Makanya dari 2004-2005 lah ya, 2005 sampai perjalanan saya menyalonkan di kabupaten 2009, Tasik Garut itu alhamdulillah para teman-teman kader-kader Partai Demokrat yang ada di 3 kabupaten itu pada kenal Sudah semua. kenal semua. 2009 memilih Tasikmalaya. Kenapa Tasik? Kan ada Garut, ada yang lain gitu. Jadi juga itu ada cerita. Ya memang ini sebagai apa ya? Kalau saya sering ngobrol ke teman-teman kader-kader partai yang ada di Tasik, saya punya garis benang merah yang sangat kuat gitu. Antara perjalanan saya bisa diterima di Tasik dan ada di Tasik ini. Apa itu? Salah satunya figur seseorang yang konteksnya waktu itu sebagai ketua partai Partai Demokrat, almarhum Haji Ucu Asep Dani. Waktu itu paman juga Om itu sebagai waktu itu PJS ketua DPC Kabupaten Tasik. Menggantikan ketua DPC-nya yang naik sebagai sekretaris DPD waktu itu. Karena memang paman Om itu keterwakilan dari Tasik, akhirnya beliau ditunjuk sebagai PJS atau PLT waktu itu. Nah, cuma dalam pelaksanaan organisasi kan harus ada ketua definitif. Gitu. Akhirnya kita salah satunya saya dan paman mencari figur dan alhamdulillah ketemulah dengan almarhum Haji Ucu. Jadi perkenalan saya dengan almarhum itu dari awal. Gitu. Kenal, ngobrol panjang lebar gitu kan. Dan beliau siap sebagai ketua partai waktu itu. Ya alhamdulillah kita jadikan gitu. Nah, setelah dia jadi karena memang dia awalnya bukan dari kader atau figur partai khususnya Demokrat, lebih condong waktu itu lebih ke P3-nya waktu itu ya. Akhirnya berbicara ke saya, Kang, tolong bantu saya. Akang kan di Jawa Barat gitu, kenal dengan kepengurusan dan yang lainnya. Wayahna kudu masuk ke pengurusan Tasik, gitu. Minimal ada jembatan di komunikasi, gitu. Oh mangga lah, gitu. Nah itu cerita awalnya saya masuk Tasik. Makanya saya berbicara ke teman-teman semua, yang namanya almarhum Haji Ucu, mantan ketua saya, itu sangat berjasa. Saya bisa dan ada di Tasik. Sekarang bisa seperti ini. Belum dijawab tadi, ketemu dengan pujaan hati kekasih tercinta sang nyonya itu di mana? Setelah menjadi dewan kah atau sebelum? Sebelum. Waktu itu saya masih ikut sama paman. Jadi dikenalkan oleh saudara. Gitu, dikenalkan oleh saudara. Akhirnya ya kenal. Dan kebetulan juga memang ada apa ya, jadi katakan ada kenal saudara ke saudara gitu. Jadi leluhur ada masih ada pertalian darah walaupun jauh mungkin begitu ya gitu. Jadi ibu saya dengan mertua saya itu teman main dulunya. Oh iya Gitu. Padahal menjodohkan aja dari dulu ya. Ya. Atau mungkin dulu pernah terucap anak kita jodohin deh. Jadi waktu itu begitu. Nah, akhirnya waktu kita kenal gitu kan, dan memang karena memang dari saudara sih, dari saudara-saudara. Oh ternyata itu anak itu gitu. Dan memang nyambung alhamdulillah gitu kan. Karena istri kan tinggal di Depok di Kelapa II. Orang tua di Kelapa II, mertua gitu kan. Nah, ya akhirnya ketemu ya mungkin ya sama-sama yang namanya waktu itu masih muda gitu kan, jatuh cinta dan lainnya gitu. Kenapa yakin gitu akan dia ini yang akan sanggup mendampingi dan bertemu setiap hari? Apa? Kalau saya sih mikirnya waktu itu berjalan aja sih. Berjalan aja, yang penting saya cocok gitu. Dan dia
respon, dia mau, dia hidup mau dengan mungkin pandangan saya waktu itu kan. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa kan Kang? Nah itu justru. Saya juga berpikir begitu. Saya waktu itu masih tidak jadi apa-apa, cuma sebagai mengikutin Mengurus partai saja ya kan? kalau berbicara penghasilan, salary, gaji gitu ya mungkin nggak ada gitu. Ya mungkin ya harus lebih inilah ya mencari peluang dan yang lainnya gitu. Artinya secara status gitu. Kalau mertua kan mungkin berbicara begitu kan, apa sih statusnya? Kemapanan belum ada lah saat itu. Masih ikut sama ini gitu, sama paman dan ini. Dan akhirnya ya mungkin dia menerima gitu. Dan memang waktu itu dia juga sudah bekerja gitu, tamat kuliah juga langsung bekerja gitu. Sebagai sekretaris rektor di Universitas Pancasila di Lenteng Agung gitu. Ya, ketemu, menikah, kuliah. Waktu itu pas saya itu konsen pemenangan pileg gitu. Jadi saya itu menikah di akhir tahun 2008. Langsung seminggu setelah nikah saya pulang ke Tasik, ke Bandung. Seminggu udah saya tinggalkan lagi, istri tinggal di Depok, di Jakarta gitu. Long distance. Long distance. Karena Kang lagi sibuk mempersiapkan untuk. Iya, saya kan terus kampanye waktu itu. Pemilu itu saya nikah itu 2008 akhir. Pemilu itu tanggal berapa itu? Bulan 4 pokoknya. Iya. Bulan 4. Jadi ada jeda itu 4 bulan lagi. Nah, di situ saya bolak-balik. Ya kadang sebulan sekali pulang. Pengantin baru itu pasti. Ya. Mungkin itu doa dan berkah dari sebuah pernikahan. Akang yang misalkan sebutkan tidak punya status dalam finansial, tiba-tiba langsung bisa jadi. Padahal kalau dilihat secara peta politik, Akang bukan orang Tasik, tapi kemudian Akang bisa duduk di situ, itu merupakan doa istri mungkin Kang bisa jadi. Ya salah satunya istri doa. Akang yang sabar ditinggal-tinggal. Doa istri, doa kita juga, doa saya, mungkin doa orang tua gitu kan. Makanya saya sering ngobrol ini, kalau anak saya yang perempuan, yang nomor 1, itu anak perjuangan. Tapi kalau anak yang kedua, itu anak dewan. Wow, luar biasa nih ininya analoginya. Oke, kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Melalui wadah Partai Demokrat, Ferry memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Ia sangat konsen dengan pengawasan dan kebijakan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya. Ia berharap seluruh kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara konkret. Lebih jauh, bisa mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam berbagai aspek. Masih di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kita akan lanjutkan kembali. Pandangan seorang Ferry William dengan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya Tasikmalaya sekarang seperti apa? Kalau berbicara konteksnya kabupaten ya, kabupaten ya perpolitikan kita khususnya di kabupaten ya masih dikatakan taraf berjalan normal gitu kan. Perekonomian dan yang lainnya memang ini kan dampak dari situasi saat ini. Pandemi. Ya, memang kita menyadari, semua juga paham gitu kan. Efek dominonya itu sangat-sangat tinggi gitu. Akhirnya ya memang masyarakat kita ini gitu kan, bahkan mungkin seluruh lah semuanya itu merasakan bahwasanya apa yang menjadi kebutuhan hidupnya mungkin saat ini susah gitu kan, ruang geraknya juga susah dibatasi dan yang lainnya gitu.
apalagi dengan kondisi saat ini, 1 bulan kebelakang ini, yang namanya bahan-bahan pokok juga susah gitu. Ini yang menjadi yang Minyak menjadi goreng, Kang. ya minyak goreng Pusing gitu saya. kan. Minyak goreng Sampai terus kayak pilkada harus dicelupin. harus dicelup kayak gitu ya. Iya bener itu. Gitu. Iya itu. Kita penghasil, tapi kenapa kita susah? Berarti kan ada regulasi di sana. Ada dari hilir ke hulu. Ada ketersumbatan yang entah di mana gitu ya kan. Nah, ini yang harus khususnya pemerintah pusat gitu, yang bisa mengurai itu gitu. Karena yang namanya kebutuhan minyak goreng itu sangat utama, apalagi menjelang Lebaran nanti, Ramadan dan lainnya. Kemarin isu sempat kedelai, tahu tempe gitu. Jadi kan ya memang kondisi saat ini masyarakat kita itu sudahlah kondisinya begini, terbebani dengan itu, ekonomi susah, kebutuhan susah gitu kan. Terus hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kebutuhan kesehari-hariannya juga, BBM naik gitu kan, PLN naik dan yang lainnya. Nah, ini menjadi pandangan kita Partai Demokrat khususnya gitu kan. Gimana caranya? Ya harus bisa gitu, harus bisa berbuat yang lebih baik lagi. Karena kan kita Partai Demokrat itu di luar pemerintahan. Itu makanya ya kita sebagai kader, dan itu juga instruksi partai, instruksi ketum kita, berbuatlah yang terbaik untuk masyarakat. Karena suara Demokrat adalah suara rakyat. Yang paling kritis, yang paling sekarang sedang concern sama Akang disoroti khususnya di Kabupaten Tasikmalaya apa secara umum? Ya secara umum mungkin kita lebih menyoroti tentang regulasi pelaksanaan dari sisi realisasi kebijakan anggarannya. Anggaran pemerintah. Karena mengawasi itu, menyoroti itu. Iya, karena begini, yang namanya daerah, sumber anggaran atau perputaran perekonomian itu, artinya kalau proses regulasinya itu tidak tersalurkan dengan cepat, artinya kan ada stagnan perputaran ekonomi. Yang namanya kegiatan yang ada di pemerintahan, yang namanya program-program kegiatan yang ada di pemerintahan, itu kan secara tidak langsung menaikkan income atau perekonomian yang ada, pendapatan yang ada di masyarakat. Nah, kalau seandainya uang yang ada dan telah kita tetapkan itu digelontorkan, itu kan berjalannya ekonomi itu dengan realisasi anggaran gitu. Makanya kita di fraksi Demokrat lebih menyorotin lebih cepat respon gitu, realisasikan anggaran kebijakan yang telah kita tetapkan bersama gitu. Dan balik lagi tadi, pastinya kalau seandainya itu keluar akan berdampak kepada perekonomian yang ada di masyarakat. Oke. Menurut Akang, pemerintahan kabupaten khususnya sudah cukupkah berjalan dengan baik atau masih harus banyak yang dikoreksi? Yang namanya pemerintahan, yang namanya kebijakan pasti ada plus dan minusnya. Gitu. Ada hal-hal yang memang menurut kita, apalagi yang namanya partai politik kan mempunyai pandangan dan kebijakan, karena yang namanya partai politik dan mewakili fraksinya, disitulah kita bisa menunjukkan bukti bahwasanya kita bisa memperlihatkan harapan rakyat yang kita perjuangkan dengan kebijakan dan statement atau pandangan kita. Akan dibawa kemana kabupaten ke depan dalam 5 tahun dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Sekarang ramai membicarakan pemekaran Tasik Selatan. Pandangan Akang seperti apa? Ya kalau melihat dari geografis khususnya di Tasik itu, memang Tasik ini sangat luas, gitu.
39 kecamatan, 351 desa. Dari 39 kecamatan itu memang khususnya Tasela itu sudah menjadi keputusan kita waktu saya di periode pertama waktu itu 2009 mulai mengajukan dari pihak DOB Tasela gitu, mengajukan ingin memisahkan dari Kabupaten Tasik. Memang kalau melihat dari teritorialnya atau daerahnya memang sudah pantas itu, karena memang Tasikmalaya itu sangat besar, 39 itu. Dan 2009 waktu saya itu ingat kita sudah mengesahkan memutuskan bahwasanya Tasela mekar dengan kabupaten, dan prosesnya itu kan berjenjang. Jenjang dari pengesahan ke kita antarkan ke provinsi antarkan ke pusat gitu. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya dengan kurun waktu hampir 10 tahun ini sedikit ada gambaran gitu progres bahwasanya sudah akan dibahas di prolegnas di pusat di DPR RI gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi pintu masuk untuk DOB Tasela untuk disahkan dan menjadi kabupaten tersendiri memisah dari Kabupaten Tasik. Oke. Untuk program Akang sendiri 2024 rencananya masih mau di kabupaten atau ke provinsi atau ke pendopo atau kemana? Berbicara 2024 itu baik itu di pileg dan pilkada dan yang lainnya. Akhirnya saya itu melihatnya kemungkinan probabilitas gitu, kemungkinan kalau seandainya saya tetap di kabupaten kemungkinan gimana, kalau seandainya saya maju ke provinsi kemungkinan gimana. Jadi gimana? Dan kalau saya tunggu dulu kalau saya masuk ke pilkada kemungkinan gimana, dengan analisa, dengan pandangan gitu saya, karena jujur salah satu saya itu mungkin berhasil lah ya, berhasil di dalam konteks perpolitikan dan berjuang di pileg gitu. Saya lebih terfokus kepada kemungkinan probabilitas, dan saya lebih sangat mengedepankan ilmu yang saya dapat waktu di kuliah. Jadi ya di kampus. Jadi itu ada mata kuliah statistik. Statistik. Gitu ya, betul. Probabilitas kemungkinan, makanya survei sekarang itu kan pakai. Nah, saya dari dulu itu saya pakai dengan kemungkinan dengan range sosialisasi saya gitu kan, dengan target, dan alhamdulillah dalam 3 periode itu berhasil. Jadi wajar kalau seandainya saya juga berpandangan begini, ya apa yang menjadi hasil survei sekarang itu ya secara sedikitnya lah gitu, saya juga memakai itu gitu. Artinya 1 bulan, 1 minggu, 3 hari sebelum pemilihan saya sudah yakin insya Allah saya jadi, karena saya berbicara data. Gitu. Ini untuk 2024 berarti kan seperti yang Akang baru saja sebutkan, Akang sudah memperhitungkan berapa persen kemungkinannya Akang kalau misalkan di kabupaten lagi 90%, 95%? Kalau di kabupaten memang saya juga sempat, dan jujur pandangan saya ya, target saya pertama kali berpolitik itu di Jawa Barat. Dan saya punya niat memang, dan punya keinginan saya harus balik lagi ke Jawa Barat. Gitu. Saya 4 tahun di Jawa Barat sebagai staf fraksinya gitu.
dan dulu kenal dengan cekwan-cekwannya, dan apalagi kalau seandainya saya kunjungan ke Jawa Barat pasti wah ngobrol lah, ngeriung gitu. Saya juga punya keinginan saya harus balik lagi ke Jawa Barat, tapi momennya ini yang juga harus saya baca, karena jujur yang namanya keterwakilan kita di Provinsi Jawa Barat itu saat ini kan tidak ada. Dari 7 kursi yang ada saat ini keterwakilan Jawa Barat, Demokrat tidak mewakili. Artinya kalau seandainya 2024 kita mempunyai target itu harus mendapatkan 1 kursi gitu. Ya inilah yang harus menjadi pandangan saya. Hitung-hitungan tadi. Hitung-hitungan tadi. Harus benar-benar asak dan matang gitu. Dengan jejaring kita yang ada di bawah gitu kan. Dengan komunikasi saya yang ada di para rengengan dan masyarakat dan yang lainnya gitu. Kalau seandainya potensi itu bisa dimaksimalkan gitu kan, terus juga hasil dari kepuasan publik, kepuasan masyarakat untuk partai kita gitu, itu bisa terus naik gitu. Ya insya Allah gitu, Demokrat minimal dalam konteks Pileg di 2024 itu bisa menetapkan lah gitu dari Jawa Barat dapil ini gitu. Siapapun itu nanti orangnya gitu. Tapi Akang belum ada rencana ke sana? Rencana sih ada. Rencana sih ada. Tapi kan juga kan harus. Jadi begini, saya mempunyai satu tanggung jawab. Sebagai ketua partai, saya mempunyai tanggung jawab ada beberapa poin. Yang pertama, Demokrat di periode 2009 kita itu mendapatkan 7 kursi. Keterwakilan setiap dapil ada 1. Dan Demokrat menjadi unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 2014, 2019 periode kemarin kita turun 1 kursi dari 7 ke 6 gitu. Dan kita tidak mendapatkan unsur pimpinan. 2019, 2024 mendatang kita turun lagi jadi 5 kursi. 5 kursi. Dalam konteks ini saya melanjutkan kepemimpinan almarhum sebagai PLT DPC Kabupaten Tasikmalaya. Saya mempunyai target dan mempunyai beban gitu, bahwasanya Kabupaten Tasikmalaya harus bisa nambah kursi. Per dapilnya itu minimal keterwakilan 1. Poin yang pertama. Poin yang kedua, gimana caranya kita harus juga dapat unsur pimpinan. Itu target partai, target kita. Poin yang ketiga, kita harus bisa memajukan atau menghasilkan, memenangkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi ada 3 poin. 3 poin inilah yang menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua partai. Artinya kalau seandainya saya gitu ingin konsen di mana, ingin menjadikan partai lebih besar, ingin menjadikan anggota DPRD keterwakilan ada, ingin menjadikan unsur pimpinan yang ada nantinya gitu. Ini juga harus konsen yang kerja ekstra gitu. Karena kebesaran partai itu gitu kan, itu menunjukkan bahwasannya kinerja ketua dan jaringannya gitu, dan strukturnya gitu. Nah, makanya saya masih berpikir kalau berbicara pribadi gitu kan, personal, kepentingan personal gitu, ya mungkin bisa saja. Tapi kalau berbicara tanggung jawab gitu, mungkin saya akan lebih mengedepankan target yang 3 itu. Oke, jadi untuk ke pendopo sepertinya kesempatannya masih di bawah 50% lah ya. Kalau ke pendopo, ya yang namanya orang politik pasti punya target, cita-cita. Kan? Karena yang namanya orang politik itu kan cuma 2, di
politik, eksekutif, atau legislatif gitu. Jadi tampuk kepemimpinan itu ya eksekutif itu. Saya saat ini di legislatif gitu. Pasti sama lah, punya kepentingan, punya keinginan gimana caranya bisa menjadi eksekutif. Tapi Demokrat tidak menutup koalisi untuk 2024. Sangat terbuka, kita sangat terbuka gitu. Ya karena memang kita apalagi di kabupaten ya cuma 5 kursi ya, memang harus benar-benar membuka diri gitu karena. Tapi nggak tahu nanti di 2024 kan hasilnya itu pileg 2024. Pileg dulu kan, baru pilkada kan. Nah, oke, kita akan saksikan seperti apa pertarungan politik Kabupaten Tasikmalaya. Akang terima kasih sudah berbagi cerita dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga menjadi inspirasi untuk Baraya Priangan semuanya. Terakhir minta closing statement untuk Baraya Priangan di rumah, silakan Akang. Ya terima kasih. Saya Ferry William, sarjana teknik gitu. Saya sebagai kader Partai Demokrat gitu, ketua DPC Partai Demokrat gitu. Ya mudah-mudahan masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih mengenal gitu Partai Demokrat dengan kebijakan-kebijakannya khusus untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Saya mengucapkan terima kasih telah menjadi dan diaku sebagai masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menjadikan saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama 3 periode. Sekali lagi atas nama pribadi dan atas lembaga partai politik saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Tasikmalaya yang kita cintain ini lebih baik ke depannya, lebih sukses pengembangan dan pemerintahannya, masyarakat yang ada di daerah maupun yang ada di perkotaan sama-sama merasakan perekonomian yang baik gitu kan, kesehatan, sama-sama juga kita jaga prokes untuk kita menjaga situasi yang saat ini karena memang kondisi saat ini masih pandemi COVID-19. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Akang, terima kasih Baraya Priangan yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Baraya semuanya tidak ketinggalan dengan tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan. Terima kasih, saya Irma Normalia pamit. Tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa.